itu adalah menjadi kehendak-Mu, kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan Bapa, renungan pada pagi hari ini, Bapa. Dan hamba-Mu yang Kau berikan kesempatan untuk memberitakan Injil ini, Bapa, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin roh jiwaku, Roh Kudus yang menguasai roh jiwaku untuk berkata-kata ataupun menyampaikan firman ini dengan kemuliaan nama Yesus. Bapa, berikanlah kami hikmat dan inspirasi. Yang mendengar pun sama Bapa, diberikan penuh hikmat dan inspirasi yang sama daripada-Mu Yesus. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Waktunya sangat pendek waktunya, karena ini reviewnya juga agak banyak. Kalau pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membawa buku Allah yang tidak melampaui, bab yang ketiga, Allah yang tidak melampaui Roh Kudus. Saya minta tolong teman untuk membacakan ayat pendukung. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak dan Ibu, mari kita juga membaca Roma 8 ayat 1-2. Roma 8, 1 ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Bapak dan Ibu, Allah tidak melampaui Roh Kudus. Dan orang-orang kudus adalah mereka yang harus mengenal Roh Kudus lebih daripada orang yang lain. Maksudnya kita lebih daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab atau dia tidak pernah mendapatkan pelajaran seperti ini. Dan kita sebagai orang-orang Berea, kita harus lebih daripada mereka. Karena orang-orang kudus yang dimaksud itu adalah yang dipengaruhi dan digerakkan oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang harus hidup dalam kasih dan sadar padanya. Dan para abdi Allah, para abdi Kristus adalah orang-orang yang telah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang telah menang atas maut oleh Roh Kudus. Itu ditulis dari Roma 8 ayat 1 dan 2 tadi. Dan Bapak dan Ibu, dosa yang merupakan suatu unsur yang menentukan dalam maut secara mutlak. Kita sadar bahwasanya manusia itu keberadaannya dari debu dan tanah. Dan Allah telah memberikan perintah firman dari awalnya itu dengan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itulah menyatakan bahwasanya kita adalah orang yang berdosa. Hukum Taurat membawa manusia kepada maut, sedangkan Roh Kudus memerdekakan orang dari hukum dosa dan hukum maut. Kembali tadi, banyak orang yang berpikir sudah tahu Alkitab dengan sangat baik karena mereka sudah membaca Alkitab. Tapi ternyata mereka itu tidak mengerti akan isi Alkitab itu. Sesungguhnya mereka itu sudah melampaui unsur-unsur penting yang mestinya tidak dilampaui. Dan Roh Kudus ialah salah satu yang tidak boleh dilampaui. Bapak dan Ibu, di dalam iman kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita melampaui Roh Kudus. Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 5. Tolong Bu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar Bapak Ibu. Kita tidak bisa keluar daripada pokok anggur itu. Karena memang kita tidak akan berdaya. Karena kita tidak mempunyai kuasa. Kita tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Nah, maka itu buku ini mengingatkan kita harus buku ini menyadarkan pada kita bahwasanya kita tidak akan mampu melakukan itu tanpa
Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengan firman ini, langit dan bumi diciptakan. Dan di dalam hidup, di dalamnya dan hidup ini ialah Roh Kudus. Jadi ini maksudnya gini. Di dalam Roma 8 ayat 2 tadi, tolong dibacakan lagi Bu, 28. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, itu roh itu yang itulah. Kalau tanpa roh kita tidak akan mampu melakukannya itu. Tanpa Roh Kudus maksudnya, bukan roh yang lain. Dan Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 4 memberitahukan perintah Allah yang Tritunggal, yaitu Allah dan Anak, yang adalah firman yang menjadi daging, dan Roh Kudus yang memberi hidup di dalam firman. Anak berada di dalam Allah. Ia kemuliaan Anak tunggal Allah yang keluar dari pangkuan Allah. Dan ada hidup di dalam firman. Itu adalah Roh Kudus yang memberi hidup. Dengan kata lain, Yesus ada di dalam Allah dan Roh Kudus ada di dalam Yesus. Karena itu, orang tidak dapat berbuat tanpa Roh Kudus. Sudah jelas ya, saudara-saudara, bahwasanya Yesus sendiri, Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Nah, maka pada itu di buku ini menjelaskan Roh Kudus adalah Roh Allah yang hidup selama-lamanya. Nah, dan sebagaimana kita sebagai orang Kristen, apakah impian iman kita sebagai orang Kristen? Poin 1. Menurut 1 Korintus 15, pasal 15, iman kita, khotbah kita, dan mati syahid kita di dalam Kristus itu akan menjadi sia-sia jikalau tidak ada kebangkitan. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Betul, saudara-saudara. Misalnya gini loh, kalau kita seorang pembisnis, kalau kita membeli suatu barang eceran, terus kalau kita jual barang itu dengan harga grosir, maka itu kayak suatu yang mustahil dan itu istilahnya itu kebodohan. Sama, kita tidak memerlukan iman jika tidak ada kebangkitan untuk kita, sebab hal itu sangat sungguh bodoh sekali dan tidak masuk akal. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20, Mbak. Ibu. 17 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, betul Pak. Maka jikalau tidak ada kebangkitan, penginjilan kita juga akan menjadi tipuan dan lelucon. Itulah yang membuat kita itu harus memiliki iman itu. Jadi kita memiliki iman Kristus, bukan iman kebangkitan Kristus itu. Dan kita percaya bahwasanya Yesus itu bangkit, bukan tidur atau pingsan. Dia mati dan dibangkitkan oleh Bapa. Itulah iman kita. Segala persembahan kita ataupun pengorbanan kita sampai menjadi martir, sekalipun segala sesuatu yang dilakukan untuk Kristus, akan tidak berguna semuanya jikalau tidak ada kebangkitan.
Karena kebangkitan itu segala upaya kita menjadi penuh makna dan begitu berharga dan layak sekali. Nah, Bapak Ibu, ini sangat jelas ya, di dalam tulisannya di dalam 1 Korintus 15 itu. Kalau Bapak Ibu baca, itu memang inilah salah satu iman kita, iman kebangkitan. Poin kedua, pengharapan umat Kristen. Itulah pengharapan umat Kristen adalah kebangkitan. Rasul Paulus itu mengajarkan pada kita dan mengatakan bahwa ia menganggap segala sesuatu yang baik bagi tubuh itu sebagai sampah karena memperoleh Yesus. Itu tertulis dari Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Filipi 3 6 sampai 8. Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak dan Ibu, secara daging, Rasul Paulus ini tidak kekurangan sama sekali. Secara daging ya, tidak kekurangan apapun. Ia seorang sarjana. Kalau dikatakan dia bukan sarjana biasa, dia sarjana yang besar pada zamannya loh. Seorang yang berkuasa didukung dengan kewarganegaraan Romawi. Jelas itu bukan orang yang istilahnya itu kelas menengah ke bawah kalau dari ukuran materi. Dan karena kehidupannya dia baru, dia melihat bahwasanya semuanya itu sampah menurut Rasul Paulus, karena dia melihat apa yang dia dapatkan dia selama dia menjadi seorang yang taat akan hukum Taurat, sebagai orang Farisi yang taat, kehidupannya dia tidak ada sedikitpun yang istilahnya itu keluar melenceng dari hukum Taurat itu. Maka dia mengatakan seperti itu. Semua yang dia dapat selama ini adalah sampah karena dia bertemu dengan Yesus Kristus tadi. Coba kita baca lagi di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Rasul Paulus sendiri dia tidak melihat ke belakang lagi loh. Dia akan melari kepada tujuan. Tujuannya tujuan hidup kekal. Maka nggak mudah kita ini sebagai kita hidup di zaman sekarang ini untuk seperti Rasul Paulus, karena sungguh Rasul Paulus benar-benar mengajarkan pada kita hal seperti itu. Kita tidak bisa lari daripada Yesus Kristus tadi. Saudara, jangan kita belajar seperti Rasul Paulus, kita berpandangan pada tujuan yang ke depan, pada tujuan ke arah yang ke depan. Dan jelas dia harapannya dia adalah dia akan menjamah Yesus gitu loh. Dan yang 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itulah perkataan Rasul Paulus di Filipi 3 itu, menegaskan bahwa ia sedang menuju ke arah tujuan kebangkitan itu. Kita ini tidaklah sedang menuju ke arah salibnya mati. Janganlah kita berharap atau mempunyai imajinasi kita kepada salib supaya mati, atau melainkan ke arah yang
pandangan, karena gini, selama ini kita memiliki pandangan bahwasanya kita hidup untuk salib gitu loh. Tetapi sebenarnya hal itu adalah sia-sia. Tetapi kita harus memiliki pandangan seperti Rasul Paulus itu kepada kebangkitan pada roh kita, kebangkitan yang Tuhan janjikan itu. Karena mati syahid adalah memaksa seseorang untuk menjadi sengsara dan mati sia-sia dalam kematian. Bapak dan Ibu, mari kita terus belajar di Alkitab ini. Yang diajarkan itu bahwasanya kita harus memiliki pengharapan pada kebangkitan Yesus tadi itu, bangkitan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa orang harus memandang iman dengan pikiran positif. Jelas ya Bapak dan Ibu? Rasul Paulus sendiri menasihkan pada kita harus memiliki pandangan iman dengan pemikiran positif. Dengan kata lain, kita seharusnya tidak melihat kerugian di dalam iman, melainkan keuntungan. Banyak sekali kita sebagai orang Kristen itu hitung-hitungan dalam melayani, dalam beribadah, maupun dalam belajar, maupun dalam membaca Alkitab pun seringkali merasa menghabiskan waktu. Ada untung di luar, keuntungan. Itu yang membuat kita itu jatuh di sana. Karena kita sendiri itu mengabaikan ini loh, mengabaikan hidup kekal ini loh yang dijanjikan Allah. Bukankah kita adalah yang lari pada tujuan kebangkitan itu? Nah, inilah jelas Bapak Ibu. Janganlah kita mengabaikan Alkitab. Janganlah kita merasa kita itu rugi untuk belajar terus tentang Alkitab, tentang Injil ini, Injil Kerajaan Surga ini. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan hal seperti itu. Mari kita membaca lagi ke Roma 8 ayat 11, Bu. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus akan membangkitkan kita dari antara orang-orang mati, seperti Ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dengan kata lain, jika Roh Kudus membangkitkan Yesus dari orang-orang mati, tinggal di dalam kita, Ia juga akan membangkitkan kita, membangkitkan tubuh yang fana ini. Dan Bapak dan Ibu, kita adalah gerakan Gereja Perjanjian Baru. Musa telah menjanjikan bahwa Yesus akan datang. Kemudian Yesus datang dan menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji yang baru diberikan kepada Gereja Perjanjian Baru. Tak seorang pun dapat menjadi jemaat Perjanjian Baru tanpa Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 7. 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, itulah janji yang Yesus ucapkan. Karena tanpa Yesus kembali kepada Bapa, dan Yesus di sana tidak akan pernah diam. Karena Yesus sudah berjanji, bahasanya Yesus akan mengutus Roh Kudus. Bapak dan Ibu, saya bersyukur untuk catatan yang jelas di dalam Alkitab bahwa Yesus menerima Roh Kudus di Sungai Yordan setelah Ia dikandung oleh Roh Kudus. Kendati pun Ia adalah anak Allah, Ia pun menerima Roh Kudus. Di dalam Alkitab ini juga menjelaskan bahwasanya Yesus sendiri pun ada Roh Kudus, gitu loh.
pada waktu selesai waktu dibaptis itu. Jangan salah arti ya. Yesus itu memang anak Allah, gitu loh. Tetapi Allah pun tidak melampaui Roh Kudus itu sendiri. Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan cara begini, Tuhan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia juga tidak pernah melampaui Roh Kudus. Jelas ya. Misalnya di Matius itu waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus itu nampak, gitu loh. Roh Kudus nampak, bukan sembarang orang, tapi Roh Kudus itu benar-benar jelas-jelas itu ada, gitu loh. Dan hal ini tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Nah, mari kita membaca Yohanes 16 ayat 3, yang 13. 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, mari juga kita membaca 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, terus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Allah Bapa sendiri berfirman melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan mengatakan firman yang dari Bapa. Itu menunjukkan bahwa firman Allah didengar dan disebarkan oleh Roh Kudus. Orang tidak mungkin bisa mendengar firman Allah kecuali ia telah menerima Roh Kudus, ataupun ia tidak dapat memahami firman itu dengan mengabaikan inspirasi dari Roh Kudus. Alkitab mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat 26. Dengan cara ini, Roh Kudus menginsafkan hati kita, mengingatkan kita pada firman Allah dan memimpin kita untuk bertindak. Orang-orang berpikir oleh otak yang cerdas. Untuk memahami Alkitab itu tidak akan mungkin. Karena hanya satu yang mungkin, kita harus di dalam Roh Kudus. Sebab apa? Allah berbicara lewat Roh Kudus dan tidak akan membiarkan kita berbuat sebagai pekerjaan melalui intelektual kita. Itulah Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwasanya Allah sendiri tidak akan pernah berbicara kepada manusia debu tanah itu. Dia akan berbicara pada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menyampaikan pada kita. Segala isi hati Allah hanya Roh Kudus yang tahu. Kita sebagai manusia yang debu tanah tidak akan pernah memiliki itu tanpa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Parketos, sebab ia yang membela Tuhan itu. Dan Alkitab, Bapak dan Ibu, Alkitab secara tegas membedakan antara mereka yang menjadi hamba Allah dan anak-anaknya, dan mengatakan bahwa kita tidak menerima roh yang menjadikan kita budak, yang membuat kita takut lagi, tetapi kita menerima roh anak, dan melaluinya kita berseru ya Aba ya Bapa, di Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, bangsa Israel, umat Israel pada masa lalu adalah mereka yang merupakan budak oleh Roh Kudus. Maksudnya dia dinaungi. Umat Israel itu dinaungi dari luar. Itu namanya budak Roh Kudus. Maksudnya itu Roh Kudus ada di luar, bukan di dalam. Sedangkan kita adalah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah oleh Roh Kudus. Tegasnya, tidak seorang pun dapat memanggil Yesus itu Tuhan. Tegasnya, tegasnya tak seorang pun dapat memanggil Yesus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah, seorang budak, saudara-saudara, dapat dihakimi dan diusir atau dicambuk bila ia berbuat salah dalam pekerjaannya. Sedangkan seorang anak menghabiskan semua kekayaan dan pulang kembali ke rumah, ia disambut oleh bapak ayahnya yang malah mengenakan sebuah cincin di jarinya dan mengadakan pesta demi anaknya. Itulah perbedaan antara seorang budak dan seorang anak. Maka kita harus menyadari, kita harus bisa tahu bahwasanya kita ini siapa gitu loh. Kita harus menjadi anak Allah. Jangan kita tuh kembali pada hukum Taurat. Kita mengabaikan Roh Kudus. Kita harus berusaha belajar lebih dalam lagi menjadi seorang anak yang baik gitu loh. Seorang anak pasti mendapatkan warisan, tetapi seorang budak tidak akan pernah mendapatkan warisan. Malahan dia harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan dia. Maka pada itu Bapak Ibu, orang percaya kepada Yesus merasa takut terhadap Allah dan penghukumannya secara cemas tentang apa yang terjadi pada mereka itu, sewajarnya mereka itu patut menyesal dan tidak tertolong karena tidak melakukan pekerjaan Bapa. Orang harus bisa melihat dengan jelas oleh Roh Kudus apakah ia itu seorang anak Allah atau hamba belaka. Di buku ini tertulis seperti itu. Maka jelas Bapak Ibu, kita harus belajar penuh. Kita harus belajarlah. Kita harus belajar, janganlah kita mengabaikan firman itu. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh iman pada Yesus, keselamatan itu merupakan kelepasan dari dosa dan kebinasaan. Tetapi masalahnya ialah apakah orang itu memiliki status seorang anak atau sebagai budak. Nah, buku ini tambah jelas lagi. Kita memiliki iman Yesus atau tidak gitu loh. Kita belajarlah, kita untuk sungguh-sungguh kita belajar mengenal Yesus gitu loh. Dan seorang yang melaksanakan pekerjaan Bapa seperti seorang hamba, perbedaannya ialah bagaimana Tuhan mengadakan perhitungan. Seorang hamba akan dihakimi seturut dengan apa yang telah ia lakukan dan seorang anak mendapatkan warisan. Begini Bapak dan Ibu. Meskipun kita seorang anak, kita akan melakukan seperti hamba di hadapan Allah. Tetapi bedanya, hamba yang tidak mengenal Bapa di surga, dia akan bertanggung jawab penuh apa yang dia perbuat. Tetapi seorang anak melakukan kehendak dari Bapa itu. Jadi Bapa akan melihat anak itu berbuat seperti apa yang kehendak daripada Bapa itu. Itulah yang membedakan seorang hamba dan anak yang akan mendapatkan warisan dari bapaknya. Ini yang membedakan. Maka mari kita memiliki iman Yesus itu dan kita melakukan kehendak dari Bapa itu. Tanpa Roh Kudus, orang tidak pernah dapat menjadi seorang hamba atau memanggil Yesus itu Tuhan. Jelas. Tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus,
Para nabi pun sama, tidak akan dapat lahir kembali sebagai anak Allah tanpa Roh Kudus. Nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama tanpa Roh Kudus pun dia tidak akan pernah menjadi sebagai anak Allah. Maka kita bersyukur pada masa sekarang, masa zaman karunia, Yesus mengutus Roh Kudus. Kita percaya dan akannya Roh Kudus di dalam roh jiwa kita, Roh Kudus yang memimpin kita dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang taat akan perintah Allah. Firman mengatakan bahwa doa kita pun dapat mencapai Allah hanya oleh Roh Kudus. Itu tertulis di Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20, Bu. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, Bapak dan Ibu, Roh Kudus merupakan sarana mutlak Kristus. Kristus tidak pernah melampaui Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita harus melayani gereja dan memberitakan Injil. Orang harus mengenal dengan benar bahwa Allah tidak melampaui Roh Kudus. Dan jikalau seorang abdi iman, kita juga harus di dalam Roh Kudus. Itulah ringkasan dari bab ketiga, Allah tidak melampaui Roh Kudus. Bapak dan Ibu, itulah kesimpulannya. Mari kita tetap di dalam Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus bekerja untuk kita, supaya kita menjadi seorang abdi Allah, untuk melayani gereja maupun memberitakan Injil. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak, firman telah diberitakan. Biarlah firman ini menjadi perintah untuk roh jiwa kita, roh jiwa kami, sebagaimana kami percaya akan Roh Kudus, dan mulut lidah kami dipakai Roh Kudus untuk bersaksi untuk nama Yesus saja Bapak. Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi perintah kehidupan kami, dan kehidupan kami pun berjalan sesuai daripada kehendak-Mu, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah daripada-Mu Yesus. Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca